Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuna Yusafti dan rekan saya Indah Parifaiza ingin menjelaskan materi tentang pentingnya pendidikan anti korupsi dalam perspektif agama Islam. Adapun topik yang akan dibahas kali ini yaitu pengertian korupsi, pengertian pendidikan anti korupsi, motif dan alasan korupsi, dan yang terakhir, jenis-jenis korupsi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, masyarakat, dan agama. Hari Anti Korupsi Sedunia yang diperingati setiap tanggal 9 Desember merupakan tindak lanjut dari Konvensi Anti Korupsi PBB yang dikeluarkan pada tanggal 31 Oktober 2003. Korupsi sudah menjadi budaya yang biasa dilakukan, padahal ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa. Budaya korupsi ini sangat kuat di Indonesia dan Aceh. Kasus korupsi di Indonesia sudah sangat meresahkan dan sulit diatasi, mulai dari masa Orde Lama, Orde Baru, era reformasi hingga saat ini. Istilah korupsi mulai digunakan sejak masa Khalifah Umar bin Khattab dengan 3 istilah umum yang digunakan seperti al-ghulul, al-riswah, dan al-ikhtilas. Sejak tahun 1998, pemberantasan korupsi menjadi agenda utama reformasi. Namun, ada ketidakpuasan masyarakat terhadap hukuman bagi pelaku korupsi. Kemungkinan ini disebabkan oleh kekurangan ketegasan pemerintah dalam memberlakukan hukum, serta ketidakjelasan konsep korupsi, termasuk dalam hal istilah, definisi, dan jenis hukumannya. Oleh karena itu, ancaman pidana korupsi menurut hukum pidana Islam tidak dapat dimasukkan dalam undang-undang pemberantasan korupsi yang ada saat ini, terutama di Indonesia dan di Aceh. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian korupsi. Kata korupsi berasal dari kata Latin yaitu corruptus yang berarti suatu yang rusak atau hancur. Dalam pemakaian sehari-hari dalam bahasa-bahasa modern Eropa seperti bahasa Inggris, kata korupsi dapat digunakan untuk menyebutkan kerusakan fisik seperti frasa a corrupt manuscript atau naskah yang rusak, dan dapat juga untuk menyebutkan kerusakan tingkah laku sehingga menyatakan pengertian tidak bermoral yang disebut immoral, atau tidak jujur atau tidak dapat dipercaya yang disebut dishonest. Selain itu, korupsi juga berarti tidak bersih, disebut impure, seperti frasa corrupt air yang berarti impure air atau udara tidak bersih. Selanjutnya, korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio dan corruptus yang berarti menyuap, dan corrumper artinya merusak. Dari bahasa Latin kemudian turun ke banyak bahasa Eropa lainnya seperti bahasa Inggris, Prancis, dan Belanda. Usia korupsi sebagai gejala sosial terhitung tua, mungkin sama tuanya dengan umur prostitusi. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata korupsi berarti perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang suap, dan sebagainya. Dalam etimologi lain, corruptio itu berasal dari kata Latin yaitu corrumper yang berarti merusak. Menurut WJS Purwadarmita pada tahun 1984. Selanjutnya, menurut Andi Hamzah, kata korupsi dalam bahasa Indonesia adalah turunan dari bahasa Belanda, yaitu corruptie atau corrupti, yang berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, dan kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Andi Hamzah pada tahun 2005. Dalam arti luas, korupsi berarti menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi menurut Robert Kliger et al. Pada tahun 2002. Selanjutnya, korupsi dalam hukum Indonesia secara tegas telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 3 pada tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagian besar definisi korupsi di dalam undang-undang tersebut dirujuk dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang lahir sebelum negara ini merdeka. Selanjutnya, korupsi di Indonesia definisi sebutkan dalam rumusan yuridis formil,
yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selanjutnya yaitu pengertian pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi harus dimulai sejak anak-anak belajar tentang kehidupan dengan memperkenalkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Penanaman nilai tersebut akan membantu mengembangkan kepribadian anak. Pendidikan anti korupsi dapat dilakukan secara formal maupun informal. Secara formal, nilai-nilai anti korupsi dapat dimasukkan ke dalam kurikulum dan diintegrasikan dalam mata pelajaran. Secara informal, pendidikan anti korupsi dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Nilai-nilai seperti kejujuran, peduli dengan orang lain, kerja keras, tanggung jawab, kesederhanaan, keadilan, kedisiplinan, dan kerjasama, keberanian, dan ketekunan dapat membentuk karakter anak yang lebih baik. Pendidikan anti korupsi harus melibatkan semua lini pendidikan dan dilakukan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas. Pendidikan ini harus dilakukan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tujuan dari pendidikan anti korupsi adalah membangun aspek kognitif, afektif, dan psikomotif anak. Oleh karena itu, tanggung jawab pendidikan anti korupsi harus diberikan oleh keluarga, pendidik, dan masyarakat. Pembelajaran anti korupsi di sekolah harus dilakukan dengan menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi agar generasi muda memiliki keberanian untuk melawan praktik korupsi. Namun, pendidikan anti korupsi di sekolah bukan hal yang mudah, mengingat adanya fenomena korupsi yang berasal dari dunia pendidikan itu sendiri. Selanjutnya yaitu implikasi pendidikan anti korupsi. Pemberantasan korupsi di Indonesia dianggap sulit karena sulitnya menemukan bukti dan mendeteksinya secara hukum. Pendidikan anti korupsi sebagai langkah penting untuk menghadapi ancaman korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah dibentuk untuk menangkap pelaku korupsi. Tetapi pencegahan juga penting dan harus diajarkan di sekolah. Pendekatan ini dianggap efektif karena korupsi harus secara bertahap dihilangkan dari kehidupan kita. Pendidikan harus memainkan peran penting dalam mengubah nilai-nilai yang diwariskan. Pendidikan anti korupsi harus dimulai sejak dini dengan menanamkan sikap anti korupsi pada anak. Pendidikan memiliki implikasi individual dan sosial. Secara individual, tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi individu menuju kebaikan. Secara sosial, pendidikan mewariskan nilai-nilai perilaku dan teknologi kepada generasi muda. Oleh karena itu, penting untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi di lembaga pendidikan. Harapnya, anak-anak ini akan menjadi generasi yang jujur dan tidak menyalahkan uang negara pada saat dewasa nanti. Selanjutnya adalah implikasi korupsi dalam agama Islam. Yang pertama, kurikulum. Kurikulum pendidikan agama Islam mencoba menghadirkan model pendidikan anti korupsi. Terdapat dua model yang dapat dilakukan oleh sekolah dalam mengembangkan kurikulum pendidikan anti korupsi, yaitu pendidikan anti korupsi yang integratif dan inklusif. Kedua, guru. Guru sebagai garda terdepan dalam proses pendidikan memiliki peran penting dalam pendidikan anti korupsi, seperti mengenalkan fenomena korupsi, mendorong sikap tidak toleran terhadap korupsi, dan mendemonstrasikan cara melawan korupsi. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran. Proses pendidikan juga harus menumbuhkan kesadaran sosial dan normatif, membangun nalar objektif, dan mengembangkan perspektif universal. Cara untuk mensosialisasikan anti korupsi pada anak sejak dini adalah dapat mengajarkan kejujuran dan tanggung jawab diri. Pendidikan harus mampu menjadi benteng moral dan mengajarkan nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran dan tanggung jawab. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan membahas motif dan alasan korupsi. Baiklah, saya Indah Paripa Iza, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Ayu. Saya akan menjelaskan mengenai motif dan alasan korupsi. Yang pertama yaitu motif korupsi. Motif melakukan korupsi yaitu bisa disebabkan karena beberapa faktor. Yang pertama, faktor solidaritas dengan teman-temannya, lalu adanya sistem yang memungkinkan terjadinya korupsi untuk mendapatkan uang dan pekerjaan, lalu motif ekonomi, yakni ingin memiliki banyak uang secara cepat
meski memiliki etos kerja yang rendah, rendahnya moral, dan penegakan hukum yang lemah. Ciri-ciri dan indikator penyebab korupsi. Yang pertama, akar penyebab korupsi adalah lantaran nafsu hidup untuk bermewah-mewah. Meski dirancang oleh pelaku sedemikian rupa dengan gerak-gerik yang rahasia, cenderung melibatkan lebih dari satu orang. Ciri-ciri atau indikator korupsi tetap bisa terlacak oleh aparat penegak hukum. Lalu, sifat serakah oknum masyarakat. Keserakahan adalah sifat yang membuat seseorang selalu tidak merasa cukup atas apa yang dimiliki dan selalu ingin lebih. Dominannya sifat serakah ini membuat seseorang tidak lagi memperhatikan halal dan haram dalam mencari rezeki. Sifat ini menjadikan korupsi adalah kejahatan yang dilakukan para profesional, pejabat tinggi, dan hidup berkecukupan. Berikutnya yaitu gaya hidup yang konsumtif. Misalnya membeli barang-barang mewah dan mahal atau mengikuti tren kehidupan perkotaan yang serba glamor. Korupsi bisa terjadi jika seseorang melakukan gaya hidup konsumtif namun tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai. Moral yang lemah, misalnya lemahnya keimanan kejujuran atau rasa malu membuat seseorang berani melakukan tindakan korupsi. Jika moral seseorang lemah, maka godaan korupsi yang datang akan sulit ditepis. Godaan korupsi bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberikan kesempatan untuk melakukannya. Lalu ada faktor politik. Kerap kali terdapat tujuan politik untuk memperkaya diri yang pada akhirnya menciptakan money politics. Dengan money politics, seseorang bisa memenangkan pemilihan dengan membeli suara. Berikutnya yaitu faktor seseorang melakukan korupsi. Menurut Casey, ada 3 faktor yang membuat seseorang melakukan korupsi, yaitu yang pertama, pressure atau tekanan. Memiliki motivasi untuk melakukan tindakan korupsi karena adanya tekanan. Salah satunya karena motif ekonomi, namun tekanan ini kadang tidak benar-benar ada. Hanya pelaku saja yang berpikir kalau mereka merasa tertekan dan tergoda pada bayangan insentif. Lalu ada opportunity atau kesempatan. Adanya kesempatan membuat seseorang tergiur untuk korupsi. Ini terjadi akibat lemahnya sistem pengawasan yang pada akhirnya menjerumuskan pelaku melakukan korupsi. Lalu ada rationalization atau rasionalisasi. Para pelaku selalu memiliki rasionalisasi atau kebenaran untuk melakukan korupsi. Rasionalisasi ini ternyata dapat menipiskan rasa bersalah yang dimiliki pelaku dan merasa dirinya tidak mendapatkan keadilan. Sebagai contoh, saya korupsi karena tidak digaji dengan layak. Sebagaimana yang diutarakan Casey, korupsi terjadi kalau ada kesempatan melakukannya. Tak heran jika banyak yang melakukan tindakan culas tersebut. Berikutnya yaitu jenis-jenis korupsi dan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, masyarakat, dan agama. Bentuk korupsi yang terjadi di Indonesia yaitu ada penguapan. Terjadi jika pengguna jasa secara aktif menawarkan imbalan kepada petugas layanan dengan maksud agar urusan lebih cepat, walau melanggar prosedur. Penggelapan dan pemalsuan. Tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang atau harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih milik atau pencurian. Lalu ada pemerasan. Terjadi jika petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya walaupun melanggar prosedur. Berikutnya ada nepotisme. Mendahulukan dan membuka peluang bagi kerabat atau teman-teman dekat untuk mendapatkan fasilitas dan kedudukan pada posisi-posisi yang berkaitan dengan birokrasi pemerintahan tanpa menggunakan peraturan yang berlaku, sehingga penutup peluang bagi orang lain. Berikutnya ada kolusi, bentuk kerjasama untuk mendapatkan keuntungan yang tak sah dari milik publik atau negara. Lalu ada uang pelicin, bisa menjadi gabungan dari suap dan pemerasan. Dampak terhadap pelaku korupsi. Yang pertama yaitu masuk penjara. Dengan masuk ke penjara secara otomatis memang telah menyengsarakannya. Kebebasan sebagai manusia normal menjadi terbatas, serta nama dan harga diri menjadi buruk. Lalu dampak terhadap keluarga.
Keluarga besar harus menanggung malu akibat adanya keluarga yang masuk penjara akibat didakwanya melakukan korupsi. Timbul kekhawatiran akan munculnya efek psikologis yang kurang baik pada keluarga nantinya, khususnya pada anaknya. Lalu memiliki hutang baru yang lebih besar untuk menutup hutang lama yang sebelumnya dimiliki. Dari sisi ekonomi, dampaknya yaitu lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, menurunnya produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa publik, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, dan meningkatnya hutang pemerintah. Dalam Islam, perilaku korupsi secara tegas dilarang, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga tubuh yang diberi makan dengan yang haram, lalu mendapatkan sanksi di akhirat. Allah tidak akan menerima sedekah seseorang dari harta gulul atau korupsi, lalu menghalangi terkabulnya doa-doa. Berikutnya yaitu kesimpulan. Perbuatan korupsi merupakan tindakan amoral yang bertentangan dengan nilai luhur seorang muslim. Seorang muslim dituntut untuk bersikap jujur dan amanah. Sementara koruptor mempunyai sifat kebalikan dari itu, yakni penipu dan serakah. Dalam Islam, korupsi merupakan perbuatan fasad, yakni merusak tatanan kehidupan, mengancam jiwa dan harta banyak orang. Pelakunya harus mendapatkan hukuman berupa takzir atau setimpal yang bentuknya ditetapkan oleh hakim. Harta yang didapat dari hasil korupsi adalah harta haram. Keharaman harta tersebut tidak berubah jadi halal meskipun harta tersebut digunakan untuk kebaikan dan kegiatan beramal. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.